Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kita pada malam hari ini yakni berkaitan dengan tolong menolong. Tolonglah orang lain. Itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan pembahasan kita bermanfaat bagi diri kita dan juga tentunya bermanfaat bagi orang lain. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa menolong adalah perbuatan yang efektif dalam menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, Allah menganjurkannya dalam kitabnya selama pertolongan itu berdampak positif, tidak membahayakan orang lain dan tidak melanggar hak orang lain. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pertolongan itu menjadi haram jika datang dari penguasa dalam rangka menghindar dari jeratan hukum, atau pertolongan itu mengakibatkan penyingkiran akan hak orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu di dalam An-Nisa ayat yang ke-85. Allah kemukakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, may yasfa' syafa'atan hasanatan yakullahu nasibum minha wa may yasfa' syafa'atan sayi'atan yakullahu kiflum minha wa kanallahu ala kulli syai'in muqita. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa barang siapa memberikan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahala dari pertolongan baik itu. Barang siapa memberi pertolongan yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa darinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. An-Nisa ayat yang ke-85. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwa Rasulullah jika didatangi orang yang meminta bantuan, beliau menghadap kepada orang-orang yang duduk bersamanya dan berkata, berilah bantuan, maka kalian akan diganjar. Semoga Allah mengganjarnya melalui lisan nabinya dengan apa yang dia kehendaki. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hadis ini mengandung anjuran
memberi pertolongan, walau pertolongan itu tidak diterima. Orang yang menolong tetap mendapatkan pahala. Nabi pernah menawarkan bantuan kepada seorang wanita mantan sahaya, namun bantuan itu ditolaknya dan Nabi tidak menyesalkan perbuatan wanita itu. Dalam satu hadis, yakni dari Ibnu Abbas, dikemukakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa suami Barirah adalah seorang budak yang bernama Mugit. Aku melihatnya keliling sambil menangis. Di belakangnya Barirah, dan air matanya mengalir sampai membasahi jenggotnya. Rasulullah berkata kepada Abbas, "Wahai Abbas, apakah engkau tidak mengagumi cinta Mugit kepada Bahirah dan rasa tidak suka Bahirah terhadap Mugit?" Lalu Nabi berkata kepada Barirah, "Alangkah baiknya jika engkau rujuk kepadanya." Dia, yakni Barirah, berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ini perintah?" Rasulullah berkata, "Aku hanya menolong." Dia berkata, "Kalau begitu rasanya tidak perlu." Hadis riwayat Imam Bukhari. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa menolong orang untuk mendapatkan pekerjaan tertentu adalah perbuatan yang baik dan akan mendapatkan pahala, dengan catatan pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang haram, tidak melanggar hak orang lain, sesuai dengan kemampuannya, the right man on the right place, the right man on the right job, dan pertolongan itu tidak merugikan orang lain. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan daripada renungan kita malam hari ini bahwa hendaklah kita selalu menolong orang lain, mempunyai keinginan untuk menolong orang lain, walaupun pada akhirnya pertolongan itu tidak diterima atau ditolak oleh orang yang akan kita tolong. Yang kedua, bahwa KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah dilarang. Bentuk pertolongan KKN itu adalah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Rekan-rekan, itulah pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.